Nah, di sini itu ada kulkasnya, guys. Ini cukup gede loh. Cukup gede, dan yang menarik tuh dia ada punya beberapa fungsi. Heating atau menghangatkan itu suhunya maksimum 50 derajat, atau misalkan refrigerasi jadi kayak buat pendingin tapi suhunya 0 derajat. Kalau misalkan kalian mau freezing atau benar-benar kayak dibikin kulkas gitu ya, itu bisa sampai minus 15 derajat. Menarik banget ya. Satu kata ya, kalau ngelihat Ion V ini, pertama adalah mobil ini ganteng banget ya, unik gitu loh. Dia mengadopsi apa ya? Terinspirasi dari apa? Tyrannosaurus ya, atau T-Rex ya gitu. Bener gak sih? Looks kayak gini, dan ini kemarin diluncurin di JAW 2024. Mobil ini bahkan pre-order atau pre-bookingnya tuh dijual nggak sampai 500 juta. Mobil ini bakal bersaing sama Kona EV, sama Eto3, sama Omoda dan segala macam. Tapi mobilnya ada beberapa fitur unik yang tadi sempat saya mention. Tonton lebih lanjut dan jangan lupa subscribe ya. Kunci seperti ini, tombol lock, unlock ini untuk buka bagasi. Kita praktekin ya, lock, terus unlock. Spinnya ngebuka, ini buka bagasi. Nanti kebuka, ya kan? Oke. Dan ini untuk menghidupkan AC, kurang lebih kayak gitu ya. Dan seperti yang tadi saya sempat cerita, Aion itu bacanya adalah AI on. Jadi ada beberapa tombol itu hilang karena tombolnya berubah di head unit semua sih pengaturannya. Looks dari tampak depan seperti ini teman-teman. Menurut gue sih bener. Ini terinspirasi dari T-Rex ya. Ada sensor-sensor karena ini sudah dilengkapi dengan fitur ADAS lengkap. Nah, emblemnya sekarang beda nih. Jadi dia di spelling nih, Aion. Kamera 360. Nanti kita lihat seberapa bening. Ini sensor-sensor, tempat plat nomor, parkir sensor banyak banget. Lampunya saya mau kasih lihat teman-teman ya. Pada saat kita pencet unlock. Tuh. Jadi di sini DRL yang berganti dengan lampu sein, lampunya tentunya sudah LED semua. Dan karena ini mobil listrik ya tentunya nggak ada kayak lubang-lubang ventilasi kayak gitu ya, karena memang nggak membutuhkan sih. Jadi kalau di teman-teman mobil ini bikin eye catching banget gitu loh. Dan ini warnanya agak-agak putih tapi kayak agak-agak biru kayak gitu. Tutup mesinnya tuh agak unik, jadi kalian tuh harus tarik 2 kali. Dan yang menarik tahu nggak apa? Ini range-nya dengan baterai sekitar 75 kWh. Dia tuh bisa jalan sekitar 600 km. Jadi kalau misalkan ke Semarang gitu ya, jadi nggak perlu ngecas. Cuman sayangnya, kenapa? Ini kan sebenarnya masih banyak ruang kosong. Mungkin kalau dikasih bagasi depan sih pasti bakal lebih oke lagi sih gitu loh. Ini sudah dapat peredam juga. Terus kayak misalkan teknologi rem ABS, EBD, BMA itu udah pasti ada semua sih. Looks-nya seperti ini dengan tenaga sekitar 204 PS, torsinya sekitar 240 Nm. Cukup oke sih. Makanya nanti gue juga harus cobain mobil ini senyaman apa. Iya, sayang banget sih nggak dikasih gas hidrolik sih. Udah ganteng gitu loh. Kurang ini doang sih. Dan kalau kita ngomongin dimensi 4605, wheelbase-nya 2775. Tempat chargingnya tuh letaknya sebelah sini. Nih kalau posisi unlock, tempat chargingnya letaknya di sini. Dan dia tuh sudah support fast charging dari 30 ke 80% cuma 16 menit gitu loh. Menarik kan? Velgnya cakep loh, ya kan? Jadi machining silver sama hitam, depan cakram, belakang juga cakram, profilnya itu 225, 45, ringnya 19, gede banget kan. Dan di sini ala-ala mobil SUV, side claddingnya tuh black glossy, nyambung di sebelah sini, ya kan. Dan nanti yang datang di Indonesia, karena ini kan pre-booking ya teman-teman ya, nanti pada saat dia unlock, dia nanti akan muncul gitu loh. Jadi seperti Ion Y Plus. Di sini ada tambahan kamera 360, ada lampu sein, dan ini ada roof rail yang terkesan super kokoh. Tidak ada mindolan-mindolan chrome kayak gini, tapi di sini ada aksen-aksen seperti apa ini? Ini kayak bendera-bendera balap gitu nggak sih? Dan ini juga warnanya black glossy yang nyambung ke bagian belakang, jadi semakin ganteng. Lampunya di sini juga ada tulisannya Ion Lighting. Lebarnya 1854, tingginya 1686, ada spoiler, ada hemat-solem, defogger, emblem lagi Ion. Parkir ini kamera mundur kok, pakai sensor di sini guys. Dan lampunya tuh LED semua ya. Jadi bentuknya tuh kayak 3D gitu loh teman-teman ya. Dia sudah electric fog bar door. Nah, saya mau kasih lihat bagasinya tuh segede apa teman-teman ya. Nah, ini ada tas saya. Ini koper. Koper saya masih cukup gede nih. Koper saya ini kurang lebih tingginya sekitar 80 cm. Ya, ini lebarnya sekitar 50 cm. Coba
masih ini aja masih sisa banyak kan. Karena si Aion ini dia tuh ngejual kelegaan kabin. Ada power outlet letaknya sebelah situ. Ini cukup gede ya, teman-teman, beda di gambaran. Kalau ditidurin nggak muat, kecuali kalau misalkan ditidurin seperti ini. Nah, tuh, baru muat kan? Tuh, cukup gede. Dan nggak sampai di sini, teman-teman harus tahu, tetap ada ban serep, teman-teman. Tuh, tetap ada ban serep, ya kan? Profilnya itu ringnya 17, teman-teman. Dan kalau misalkan ini kan terlalu bagasinya lebih lapang ya. Kalau kalian misalkan lagi ngangkat bendanya biar rata bagasi, bisa kayak gini. Tuh, bisa dibikin kayak gini. Nah, ini selling pointnya dari si Aion. Jadi memang dia kelegaan bagasi, termasuk kayak ada sofa mode kayak gini, menarik banget. Lampu bagasi dia sudah LED juga. Dan di sini bisa tutup dari sini juga. Jadi teman-teman, dengan harga nggak sampai 500 juta, yes or no? Coba kalian komen ya. Mobil yang kita review ini Aion V sudah bisa pre-book harga under 499 juta rupiah. Dan Bapak Ibu sudah bisa pesan hanya dengan 5 juta rupiah saja. Ada juga promo DP mulai 15%, bunga 0% 1 tahun, dan juga paket kredit balloon payment. Kami juga menerima tukar tambah merek apapun dengan harga terbaik. Setelah pembelian mobil Aion, Bapak Ibu akan mendapatkan lifetime warranty untuk baterai mobil, controller mobil, dan juga motor listriknya. Dan juga untuk garansi kendaraannya itu di 8 tahun 160.000 km. Kami juga menyediakan unit test drive mulai dari Aion Y+, Aion Haptech ST, dan juga Aion V. Jika Bapak Ibu ingin berkunjung ke dealer kami, Aion Supermall Karawaci, Bapak Ibu jika tidak sempat juga kami dapat berkunjung untuk test drive ke rumah maupun ke kantor Bapak Ibu. Info lebih lanjut bisa hubungi Taal di 081213445263 atau Bapak Ibu bisa berkunjung di Aion Supermall Karawaci, letaknya di ground floor area e-center dan ketemu Taal. Terima kasih. Jadi pada saat di dalam sini saya tuh langsung suka. Kenapa? Karena semua itu serba hitam ya, kecuali atap ini, atap-atapnya doang sih. Tapi joknya ini sudah, kalau aku baca-baca di browser itu sudah genuine leather ya kan. Dan kalau kita ngomongin airbag, itu airbag juga di sebelah sini juga ada, terus di pilar-pilar juga ada. Dan yang menarik, dengerin. Hello baby. Hello baby. What can I do for you? Open sunshade. Okay. Ya, ada beberapa saat tadi kayak dia tuh nggak bisa bekerja karena artikulasi gua susah ya guys, lidah Jowo ya. Tapi bisa nih tadi kan. Dan kalau teman-teman perhatiin juga mungkin di sini tuh minim banget. Tuh ngomong mulu kan, minim tombol banget karena beberapa fitur-fitur tuh ada di head unit sini. Nih agak berisik nih, jadi kayak misalnya kalau kayak kita ada ngomong, dia juga ngebaca kayak gitu loh. Dan kalian tahu nggak? AI on itu bacanya tuh kalau nggak salah AI on gitu loh. Jadi makanya artificial intelligence on. Jadi makanya beberapa tombol itu nggak ada, tapi memang perintah suaranya tuh di head unit sini sih. Head unit cukup gede dan ini tuh panoramik doang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cari yang sudah bisa dibuka sunroofnya, mungkin kalian harus cari ke Aion Y+, karena ini harga beda tipis. Dan ini harga sekitar sekarang tuh lagi masa pre-booking, nggak sampai 499 sih katanya. Dan pada saat duduk di sini cukup nyaman, visibilitas cukup oke. Dan kalau teman-teman di sini tuh ada sensor-sensor, itu sensor yang nanti bakal ngebaca kalau misalnya kita ngantuk dan segala macam. Dan kalau teman perhatiin, ini tuh terlihat luxury banget loh. Bahkan dari jok, terus di sini ini sudah sabta-sabta semua. Speakernya Adigo. Sampai di sini juga ada Twitter. Ini juga. Dan uniknya di sini tuh tidak ada glove box ya. Tapi di sini kayak ada nih, ada hook. Harus pencet. Ada hook 2 nih. Dan di sini ada tempat untuk wireless charger, satu doang ya. Di sini ada tempat cup holder. Dan di sini bolong, ada power outlet sama port USB dan Type C. Joknya sudah elektrik kiri dan kanan. Semua window sudah auto up and down ya kan. Ini sudah sabta-sabta semua. Dan kalau teman perhatiin desainnya cukup cantik. Kenapa? Ini nyambung nih. Jadi dari door trim sini nyambung ke sebelah sini. Cantik banget. Ada hand grip sebelah kiri aja. Dan yang menarik tahu nggak? Sun visor-nya di sini ini cocok buat kita gitu yang suka dandan dulu misalkan ya, touch up dulu gitu kan. Nih, ada lampunya di sebelah sini, baik kiri dan kanan. Jarak kepala cukup oke.
Cukup oke. Dan di sini oke, sayangnya ya safety beltnya dia nggak ada adjuster guys, cuma bentuknya kayak gini aja nih, dia belum ada adjuster. Sebagus apa speakernya? Kita tes langsung guys. Unik ya, padahal udah saya pindah-pindah ya tadi ke sebelah sini, sini, tapi itu tuh nggak kekat gitu loh. Maksudnya tetap suaranya kedengeran, tapi posisinya memang beda untuk yang utamanya sih. Menurut gua Ion ini selain kedap, dia speakernya juga cukup oke. Apalagi yang kemarin gue cobain yang Hyptek itu udah keren banget, termasuk Ion Y Plus. Nah sini head unitnya kan gede banget ya, karena beberapa fitur itu harus dioperasiin lewat sini teman-teman. Ini tampilannya, nih home, udah ada Maps-nya, jadi kalian nggak perlu sambung-sambung Android Auto, Apple CarPlay. Dan memang di sini ini belum bisa Apple CarPlay yang sekarang karena ini tuh versi baru kayak mobil test drive. Tapi nanti barang yang dijual ada kemungkinan nanti sudah diupdate, sudah bisa Apple CarPlay, Android Auto. Nanti kalau teman-teman mau nanya bisa langsung sama Mas Taal aja ya. Dan yang paling menarik menurut gue adalah di sini tuh ada kursi pijet loh guys. Jadi kalian bisa atur, nih ada message nih, kalian mau atur body stretching. Jadi penumpang depan sama pengemudi, back relax, back relief, waist relax, relax upper back gitu kan. Menarik banget gak sih? Terus ada lagi deputy chair, apalagi deh nih, main chairnya. Oh ini maksudnya, oh mau gentle, mau standar, mau strong, menarik kan? Dan juga ada ventilasi dan heat. Kalian mau apa? Mau ventilasi, blower AC, mau heating, atau mau smart? Smart berarti ngikutin ini aja sih temperatur yang ada sekarang gitu loh. Jadi untuk penumpang depan sama driver, menarik banget ya. Terus ada ini automatic folding, ada seat position. Coba kita lihat dulu. Ada folding, unfold. Oke, dari sini. Terus ada deputy chair untuk apa? Remember. Oke, jadi ini ada memory seatnya ada 3 ya. Ada 3. Banyak banget fiturnya. Ini doang sih yang gue konsen ya, karena menurut gue ini menarik banget. Jadi cocok buat kalian yang suka pegel-pegel gitu ya. Jadi memang Ion tuh banyak yang kayak gini, termasuk kalian tahu nggak, dia sudah bisa kayak sofa mode. Nyaman kan? Jadi selain dilengkapi dengan pendingin, penghangat, bagian kursi depan, dua-duanya, dia juga bisa dibikin sofa mode kayak gini. Jadi semakin lapang, mungkin kalau kalian lagi road trip, butuh istirahat sebentar atau tidur gitu, bisa dipakai banget. Ini dibikin paling rebah, termasuk ini. Kayaknya si Ion Y Plus juga sama, Hyptek juga sama sih gitu loh. Apalagi dengan panoramik super besar, misalkan kalian lagi camping gitu kan. Bobo di sini melihat bintang-bintang dari sini udah cukup banget sih. Ya mungkin akan lebih sempurna lagi sebenarnya kalau dia dibikin sunroof bisa kebuka. Tapi mungkin itu jadi pembeda. Kalau kalian pengen cari yang sunroofnya bisa dibuka, berarti kalian harus ambil Ion Y Plus. Tapi kalau gue pribadi, Ion Y Plus sama ambil ini, gue lebih prefer ambil ini sih. Nggak tahu, gue modelnya lebih suka aja model-model SUV. Oke, menu lainnya seperti switch control. Jadi untuk beberapa kan dia bisa disebut pakai Hello Baby. Tapi kalau kalian kalau kalian nggak mau pakai, bisa pakai tombol ini nih. Jadi open close dari sini, windownya juga bisa dibuka dari sini semua tuh kayak gini nih. Tuh, bisa semua by tombol. Tailgate-nya juga bisa dibuka dari sini semua. Lighting systemnya. Nah di lighting system sini banyak banget ya headlampnya. Kalian mau atur, mau intelligent high beam. Jadi nanti otomatis akan naik sendiri kalau pas kosong. Kalian juga bisa atur nih. Tuh, mau seberapa tinggi. Terus ada fog lamp juga, rear fog lamp. Oh, ada juga rear fog lamp, DRL, headlamp off with delay. Jadi nanti dia otomatis mati sendiri. Reading lamp. Oke. Terus driving energy, di sini ada comfort, sport atau power save. Terus ada ini energy recovery, mau weak atau medium. Power save juga bisa. Power consumption-nya kalian bisa atur, charge atau discharge. Tuh, ada informasi di sini semua. Chassis powernya di sini kalian bisa atur enable electric parking brake. Terus back responnya kalian bisa rubah juga standar atau sport. Steeringnya juga kalian bisa atur comfort atau sport. Dan body aksesoris di sini wireless charging, power of vehicle, disable, fridge. Fridge tuh ya di sini teman-teman. Yang kalian bisa atur untuk yang ini tadi konsolnya tuh. Jadi kalian bisa heating, refrigeration atau freezing. Kita freezing aja dulu. Jadi dia minus 15 derajat dan heatingnya bisa sampai 50 derajat. Refrigeration dia sampai 19 derajat 0. Oke, freezing ini berarti
Wah, penasaran ya kapan apa bisa cobain bikin es batu kali ya. Nah, di sini sistem settingnya, wah banyak banget ya. Basic settingnya ada central control screen, semua pengaturan di sini semua. Ada voice, ada sound, pengaturannya. Sistemnya banyak banget ya, notice. Dan di sini beberapa tombol pengaturan kursi. Ini ada kayak shortcut, eye space. Ini speaker, sirkulasi udara dalam. Ini defogger depan, tuh matiin lagi. Nah ini AC-nya tuh langsung muncul seperti ini. Dan ini untuk kamera mundurnya, tuh ngikutin garis ya. Oke, untuk lock. Ini untuk yang shortcut untuk pengaturan mobilnya. Nah ini pengaturan menunya lagi. Nah ini home. Banyak banget fiturnya guys. Nah di sini memang meter cluster itu kecil banget guys, tapi cukup informatif ya. Jadi kalian bisa rubah. Tuh, ini ada TPMS, terus ada informasi juga. Nah, di sini ada, ini mobilnya harus jalan nanti sih, baru kalian ketahuan. Ini ada maps juga. Jadi meskipun kecil ini sangat informatif banget gitu loh. Terus ini ada radio, udah kayak gitu sih guys. Terus yang sebelah kiri ada tulisan ready, electric parking brake, safety belt indikator, terus kilometer, terus ada ini drive mode-nya tuh power save, ada jam digital, ada suhu juga sebelah kanan gitu loh. Biarpun kecil tapi cukup informatif dan visibilitasnya tuh cukup oke. Jadi pada saat kita nyetir tuh bener-bener dia nggak kehalang sama setir. Jadi bener-bener tuh dia kelihatan semua berada di bolongan dari setirnya. Jadi cukup visibilitas cukup oke. Setirnya udah kulit dan sudah tilt dan teleskopik. Nih, yang seperti saya cerita tadi teman-teman, di sini tuh minim banget tombol. Jadi ini ada untuk kayak shortcut untuk tampilan di sini. Kalian bisa rubah juga. Dan ini untuk kayak volume, ini untuk angkat telepon. Nah, ini untuk nanti untuk kayak nambah cruise controlnya. Tapi ini juga bisa tuh geser kiri ke kanan. Tuh, menarik ya? Menarik banget loh. Tuh. Oke, ini untuk tombol shortcut juga. Tuh, langsung beralih ke sini karena bisa kita atur. Caranya adalah pencet dan tahan. Nanti dia tuh akan muncul. Tuh, shortcutnya kalian mau pilih. Mau yang multimedia mute, audio shorts, atau one touch folding rear view. Nah, ini untuk voice command-nya. Jadi bener-bener mobil ini tuh minim tombol karena semua tuh nanti dioperasikan lewat head unit atau pakai Hello Baby gitu loh guys. Nah, di sini tuh ada kulkasnya guys. Ini cukup gede loh. Cukup gede, dan yang menarik tuh dia ada punya beberapa fungsi. Heating atau menghangatkan itu suhunya maksimum 50 derajat, atau misalkan refrigerasi jadi kayak buat pendingin tapi suhunya 0 derajat. Kalau misalkan kalian mau freezing atau benar-benar kayak dibikin kulkas gitu ya, itu bisa sampai minus 15 derajat. Menarik banget ya. Nilai tuh ada gambar minuman, es krim, kayak ini susu sama penghangat mungkin kayak kopi gitu loh. Ini menarik banget sih. Kayaknya di kelasnya belum ada sih. Jadi ini jadi nilai plus buat si Aion V. Bukaan pintunya guys luar biasa lebar, hampir 124. Ya kan, gila, luas banget. Jadi memang si Aion ini dia ngejual kabin yang lapang. Ini ada tempat cup holder, speaker, sudah auto up and down kan. Ini sudah sabtas semua, dan ada aksen, ada chrome ya sebelah sini ya, termasuk sebelah sini. Ini ventilasi AC juga di sini ada aksen chrome juga, dan di sini ada meja makan. Ih, menarik banget loh. Ini ada meja makannya, terus dengan wheelbase 2775. Nah, salah satu kelebihan mobil listrik adalah dia tuh platformnya khusus sehingga di sini tuh bisa rata banget. Ini lega banget loh asli, buat duduk nyaman. Di sini ada pengaturan AC, ada port USB, seat back pocket kiri dan kanan, dan di sini ini lampu bacanya dia sudah LED, ada hand grip kiri dan kanan. Kalau kalian butuh armrest juga ada di sebelah sini, ada tempat cup holder, isofix juga sudah ada. Lapang banget loh, dan ini panoramiknya ngebikin tuh lebih nyaman, berasa lega gitu loh, dan cocok banget buat kalian yang suka ngevlog dan segala macam. Suction cup kamera kalian GoPro mungkin bisa tempel di sebelah sini. Asli ya, wheelbase-nya 2775, berasa lapang banget. 2775 tuh hampir dengan kayak Stargazer, tapi ini lega, pol-polan, lega banget. Cukup oke. Jarak kepala padahal ada panoramik ya, tapi ini panjang banget sih. Keren ya. Dan ini posisi paling rebah. Kalau misalkan dibikin agak tegak gimana? Pencet dari sini. Nih, ini lebih tegak ya kan teman-teman. Kalau misalkan mau lipat itu juga bisa dilipat separuh-separuh tuh. Kayak gini. Tapi joknya ini berasa mahal loh. Ini
asik banget loh. Ini bakal bersaing dengan Atto 3 sama Kona EV. Ya, pilihan di tangan teman-teman. Dan pesan saya cuma satu, kalian kalau misalnya cari mobil, datang lihat unit dan test drive. Jadi ini di jalan nggak ratanya. Ini sekarang di jalan aspal ya teman-teman ya. Ini enteng banget. Jadi pada saat dipakai di jalan aspal kayak gini cukup enteng banget. Dan sekarang coba di jalan rusak kayak sini, apakah mobil ini bisa cukup atau cocok kuat untuk disiksa gitu loh. Ini di jalan aspalnya. Oh, jalan aspal sih, jalan berbatu ya maksudnya. Jalan berbatu cukup stiff, tapi masih ada sisi lembutnya gitu loh. Nah, sekarang coba di jalan yang benar-benar rusaknya, yang masih ada genangan air. Oke. Sekarang di sini. Terus ESP-nya gue matiin dulu. Sekarang kita jalan lagi. Ini pakai mode comfort nih teman-teman. Nah, di sini uniknya tuh mobil ini berasa empuk nih pada saat lewatin genangan-genangan air yang kubangannya segede gaban gitu, segede kebo gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin baterai, wah mas baterainya ini itu dong, kalau misalnya kena air bisa konslet dan sama macam, nggak aman. Bahkan ini kan pakai magazine ya, magazine baterai. Jadi dia itu udah diuji coba pakai tembak, itu tuh cuman berasap doang, nggak sampai kebakar. Karena kan dia memang sudah pakai platform khusus teman-teman. Jadi pada saat kayak kita ngelewatin ini, gua akan berakselerasi kan, bermanuver kan, kameranya tuh nih teman-teman harus lihat nih. Kameranya tuh munculin tampilan tampak mobil seperti ini, jadi 3D. Tuh. Jadi seolah-olah udah gitu kameranya bagus lagi. Heran ya, bahkan mobil-mobil kayak Fortuner aja kameranya burik gitu loh, apalagi kayak Expander burik banget, ini bening banget. Nah ini udah di jalan aspalnya. Kabinnya buka dulu ya. Pada saat buka tutup kabin smooth banget. ACC assisted driving has ended. Menurut gue suaranya bagus banget, kabinnya kedap, dan ini ada speed trap, lembut banget ternyata ya. Menurut gue tuh ya, fitur-fitur ADAS tuh udah harus disematkan di mobil-mobil zaman now, karena itu penting banget untuk menghindari tabrak beruntun dan segala macam kayak gitu ya. Cuma memang paling ngeselin ya, kita tuh sudah jaga jarak gitu ya, diisi sama mobil lain. Tapi kalau mobil itu sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control, itu enak banget. Seperti yang kalian lihat ya, jadi lapang, berasa terang karena ini panoramiknya super besar nih. Oke, menarik banget. Lewatin speed trap juga aman dan nyaman. Dan kita ngasih lane followingnya gimana coba ya. Oke, controlling kali kecepatannya jadi 30 km/jam. Kalau mau kencengin tinggal diputar ke sini aja. Dari sini aja nih. Dia jadi 50 km/jam. Cuman karena dia sudah adaptif yang ngikutin mobil depan. Kalau depan nggak ada ya ini sih. Oke. Ini kalian bisa geser-geser juga nih. Auto. Oke. Kalau geser ke kiri, oh semakin pendek kayak gitu. Oke. Nah, kalau ini buat apa? Oke. Jadi ternyata satu tombol ini bisa berguna untuk apapun ya. Jadi untuk kayak kecepatan, mau dibikin kecepatannya berapa, sama yang kiri kanan untuk forward collisionnya mau dibikin jaraknya seberapa, jauh, sedang, atau deket banget kayak gitu. Suspensinya berasa cukup nyaman sih. Dan yang paling gua aware tuh adalah visibilitas cukup oke. Jadi memang mobil ini tuh sebenarnya nggak kecil-kecil banget, compact tapi cukup compact gitu. Visibilitasnya cukup oke. Oh ya, ngomong-ngomong, mungkin kalau kalian lihat ini kacanya kok bening banget ya. Nanti teman-teman tanya sama Mas Taal, pembelian nanti sudah dapat atau belum. Tapi ini pada saat gue buka sih,
Ini di luar kan suhunya panas ya, 33 derajat, tapi nggak gitu panas sih. Tuh. Hangat sih, hangat aja. Buat nyampe 100 km per jam gampang banget ya mobil ini ya. Luar biasa. Ini tadi padahal pakai mode bukan yang sport loh, yang comfort loh. Nah sekarang ini mode sportnya. Oke, mode sport. Cepet banget ya buat nyampe 100 km per jam ya. Dan setirnya tuh jujur, makanya tadi gue bilang ya, gue untuk fitur kayak lane kayak pengasih lane following itu gue sebenarnya nggak terlalu suka teman-teman. Karena bikin setir tuh jadi berat. Dan yang gue suka, tahu nggak apa? Remnya itu halus banget ya. Halus banget. Mungkin kalau kalian cobain beberapa mobil, mungkin ada remnya yang kasar banget, yang ngagetin, yang bikin mabok. Ini menurut gue cukup smooth sih. Overall mobil ini cukup enak, cukup nyaman, kabinnya cukup kedap, lapang banget kayak gini sih, menarik banget. Jadi buat kalian lagi cari mobil listrik, patut banget ini buat dipertimbangkan sih. Mas Al, jadi kasih alasan buat Bapak Ibu semua yang nonton video ini, kenapa harus ambil Ion V? Nah, kalau di Ion V ini, selain kelebihannya kita mempunyai panoramik yang super besar, dan juga sofa mode, dan juga kita di baris pertama ada pendingin dan penghangat jok. Iya. Plus ada kursi pijitnya juga, Mas Teguh. Waduh, keren gak sih? Kayak di kelasnya baru ini doang ya? Betul, di bawah 500 juta sudah dapat kursi pijit. Iya. Hanya ini aja. Hanya ini aja. Ion V aja. Terus ada ini juga cooler box juga yang bisa berfungsi sebagai penghangat ya. Betul. Jadi kulkas, Mas Teguh. Kulkas ya? Iya, bisa jadi freezer itu. Minus 15 derajat. Betul. Kalau bisa ngangetin sampai 50 derajat. Dan ternyata yang mungkin di luar dugaan ya, speakernya bagus banget loh. Selain kedap, speakernya bagus banget. Kalian harus cobain. Dan pada saat test drive ya, responsif dan segala macam, suspensinya, kabinnya cukup nyaman, dan pengeremannya juga cukup smooth sih. Smooth, itu ya betul. mungkin kalian makanya wajib banget cobain tuh apa, biar Test drive, biar tahu sih, lebih biar rasanya. yakin. Jadi pesan saya cuma satu sih, kalau lagi cari mobil terutama EV harus sama Mas. Datang ke dealer Ion Supermall Karawaci, lokasinya di ground floor, ketemu dengan Taal. Nanti kita lihat ada display unitnya, ada Ion Y Plus, ada yang premiumnya kita punya Ion Hype-Tech, Mas ya? Teguh ya. Dan juga yang baru launching ini yang Ion sama V. kita Ion V. Betul. Dan ini dijual nggak sampai 500 juta ya Mas ya? Kita sudah open pre-book, Mas Teguh. Harganya under 499 juta rupiah. Ya, dan Betul, ini sudah warnanya unik banget. Ini warnanya namanya holographic silver ya. Tadi saya Silver. pikir putih ya, tapi cakep banget ya. Ini terinspirasi dari T-Rex ya. Unik banget. Nah, kalau misalnya belum nonton review kita yang Ion Y Plus, linknya nanti saya taruh di atas sama Hype-Tech juga. Betul. Dan komen kalau pengen dibuatin video lainnya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram saya atau Instagram Mas Al. Betul. Nanti kalau misalkan harga, kontak Mas Al saya taruh di layar kalau nggak deskripsi ya. Siap. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.